di podcast Sejarah Kita. Perkenalkan, nama saya Syahla Zarifah Latif dan teman saya Nur Aisyah Karimah. Hari ini kita akan membahas tentang perjalanan panjang Jepang dari isolasi ke pendudukan di Indonesia. Aisyah siap untuk membahas sejarah Jepang ini? Siap banget dong Syahla. Jadi, kita mulai dengan pembahasan awal tentang Jepang. Dulu, Jepang menerapkan kebijakan isolasi diri yang dikenal dengan nama politik Sakoku yang berlangsung dari tahun 1639 hingga tahun 1853. Kamu tahu kan tentang kebijakan ini? Tentu aja, politik Sakoku dimulai oleh Shogun Ieyasu Tokugawa yang ingin melindungi Jepang dari pengaruh asing, terutama agama Kristen yang dibawa oleh pedagang Portugis. Bahkan mereka melakukan peralangan terhadap orang asing dan membatasi perdagangan luar negeri. Kenapa ya mereka melakukan itu? Jadi, kenapa mereka melakukan itu? Karena pada saat itu agama Kristen mulai menyebar dengan cepat, dan ini menimbulkan ketidaknyamanan di kalangan pemerintah Jepang. Agama Kristen dianggap dapat menggoyahkan kesetiaan rakyat terhadap pemerintah, apalagi setelah terjadi pemberontakan besar di Shimabara pada tahun 1637 hingga 1638 yang dipicu oleh pengaruh agama Kristen. Betul banget Aisyah, karena itu Shogun Tokugawa merasa perlu menutup akses ke dunia luar dan membatasi pengaruh asing di Jepang. Politik Sakoku ini bertahan selama lebih dari 200 tahun, namun tentu saja ada dampak buruknya, yaitu Jepang terisolasi dari perkembangan teknologi dunia. Ya, meski begitu, ada sisi positifnya loh. Dengan tidak adanya pengaruh luar, Jepang berhasil mempertahankan kebudayaannya yang kaya. Mereka juga tetap menjaga semangat nasionalisme mereka selama ratusan tahun. Tapi, politik ini akhirnya berakhir pada tahun 1853 kan? Betul Aisyah, itu berakhir setelah Komodor Matteo Perry dari Angkatan Laut Amerika Serikat datang ke Jepang pada 1853 dengan membawa 4 kapal perangnya. Dia memaksa Jepang untuk membuka pelabuhannya dan berhubungan dengan dunia luar melalui perjanjian Kanagawa pada 1854. Tekanan dari negara-negara barat ini akhirnya memaksa Jepang untuk mengakhiri kebijakan isolasi tersebut. Nah, jadi setelah perjanjian Kanagawa, Jepang membuat perjanjian perdagangan serupa dengan negara-negara barat lainnya, seperti Inggris, Belanda, Prancis, dan Rusia. Ini membuka jalan bagi era restorasi Meiji, di mana Jepang mulai melakukan modernisasi besar-besaran untuk mengejar ketertinggalannya. Wah, era restorasi Meiji ini benar-benar mengubah Jepang ya. Pada masa ini, Jepang menghapuskan sistem feodal dan menggantinya dengan pemerintahan modern. Selain itu, mereka juga mengirimkan pemuda untuk belajar di luar negeri, terutama di Amerika dan juga Eropa, untuk mempelajari teknologi dan ilmu pengetahuan yang diterapkan di Jepang. Nah, Jepang juga mendatangkan para ahli dari luar negeri untuk membantu mereka membangun industri dan infrastruktur dalam waktu yang sangat singkat. Jepang berubah menjadi negara industri yang maju, bahkan mereka bisa bersaing dengan negara-negara barat dalam banyak hal. Namun, tidak hanya dampak positif yang ditimbulkan oleh restorasi Meiji, ada juga dampak negatifnya seperti hilangnya hak-hak istimewa golongan tradisional seperti samurai dan daimyo. Selain itu, Jepang yang semakin kuat akhirnya terlibat dalam imperialisme dan mulai menduduki negara-negara lain seperti Korea, Cina, dan akhirnya juga Indonesia. Benar banget, Jepang mulai mengincar Indonesia pada tahun 1938 hingga 1939 setelah mereka berhasil mengatasi krisis ekonomi global pada tahun 1937. Nah, saat itu, Jepang menginvestasikan banyak uang di Indonesia dan menjadikannya sebagai sumber komoditas alam penting untuk kebutuhan industri dan perang mereka. Pada 1 September 1939, Perang Dunia Kedua pun dimulai, dengan Jepang bergabung dalam blok fasisme sedangkan Belanda mendukung sekutu. Jepang yang sudah berinvestasi di Indonesia mulai mengincar wilayah ini untuk memperkuat posisi mereka di Asia. Pada 7 Desember 1941, Jepang menyerang Pearl Harbor dan beberapa minggu kemudian mereka mulai mengirimkan pasukan ke Indonesia. Nah, setelah itu, Jepang pertama kali mendarat di Tarakan, Kalimantan Timur pada 11 Januari 1942 dan mereka bergerak ke wilayah lain seperti Balikpapan, Pontianak, dan Samarinda. Pergerakan mereka terus berlanjut dan pada 16 Februari 1942, Palembang di Sumatera juga jatuh ke tangan Jepang. Kemudian Jepang mulai bergerak ke Jawa, Teluk Banten, dan Kragan berhasil mereka kuasai pada Maret 1942. Dan pada 5 Maret, Batavia yang sekarang dikenal dengan Jakarta
juga jatuh. Setelah itu, Belanda menyerah tanpa syarat pada 8 Maret 1942 melalui Perjanjian Kalijati yang menandai berakhirnya pemerintahan Belanda di Indonesia dan dimulainya pendudukan Jepang. Nah, pendudukan Jepang ini bertahan sampai 1945 saat Jepang akhirnya kalah dalam Perang Asia Timur Raya. Kemenangan sekutu memberi kesempatan bagi bangsa Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945. Jadi, perjalanan Jepang dari kebijakan isolasi diri melalui politik Sakoku, kemudian restorasi Meiji, hingga akhirnya menduduki Indonesia benar-benar penuh dengan perubahan besar ya. Jepang yang semula tertinggal menjadi negara yang sangat kuat dan juga maju. Namun, perjalanan ini juga membawa dampak besar bagi negara-negara yang dijajah termasuk Indonesia. Betul banget, Syahla. Tadi kita sudah bahas 3 peristiwa besar dalam sejarah Jepang. Yang pertama politik Sakoku, lalu restorasi Meiji, dan bagaimana Jepang akhirnya menjajah Indonesia. Semoga episode kali ini dapat memberikan gambaran yang lebih jelas tentang perjalanan sejarah Jepang ya. Terima kasih sudah mendengarkan podcast sejarah kita. Jangan lupa untuk tetap mengikuti podcast untuk episode selanjutnya dan yang pasti nggak kalah menarik. Nah, sampai jumpa di episode berikutnya.